Iya, udah. Buat rekam-rekam aja. Jadi gimana Pak? Yang kita ngobrolin yang masalah itu ya? Ya itu dulu, apa namanya, solar panel tadi itu. Solar panel. Tadi kan berarti buat kalau misalnya masuk solar panel kan yang bawah juga ikut mati tuh karena nggak kebagian cahaya. Pasti. Itu udah menjadi momok di seluruh dunia sekarang. Jadi dunia ini sudah mengarahkan solar panel itu pasangnya itu di daerah gurun. Karena di gurun itu di bawah emang udah nggak ada apa-apa, ya kan? Karena kalau ada makhluk hidup kan pasti butuh sinar matahari. Ya kalau ketutup solar panel bawahnya selesai. Apapun bentuknya, macam masang di kali, masang di laut itu udah menjadi momok itu. Nah, cuman sekarang ada teknologi baru, dia itu masang solar panel itu nggak terlalu berdekatan dan saling menutup. Jadi dia kasih senggang, dia kasih celah atau tengahnya. Nah, dengan alasan sinar matahari bisa masuk. Ya paling nggak ada cahaya matahari masuk lah untuk menutupi di bawahnya itu. Betul. Tapi ini kan baru ya, baru setahun teknologi ini, paling setahun 2 tahun. Kita belum tahu nih sampai seberapa rusak ekosistem yang ada di bawahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya taruhnya di atas rumah, di parkir lot yang bawahnya sudah teluk-teluk semen, itu sih saya rasa sih nggak masalah gitu. Cuma tetap butuh lahan yang gede kan. Betul. Makanya sekarang kan combine dengan teknologi apa itu kincir angin. Kincir anginnya bukan kincir angin kayak di Belanda. Wow, gede banget kan itu. Nah, sekarang kan kecil-kecil aja udah oke gitu. Ya. Makanya kembali lagi sebetulnya green energy ini untuk dunia sekarang ini cuma alternatif. Mau solar panel, mau dengan kincir udara, itu hanya pemindahan sementara alternatif. Sebetulnya ujung-ujungnya apa tahu? Tetap minyak sih. Bukan, ujung-ujungnya tetap nuklir. Yang dipakai. Yang dipakai Pak? Ya, ujung-ujungnya pasti nuklir yang dipakai. Tapi kan nuklir itu resource-nya juga terbatas, apa memang banyak? Tidak, resource-nya sekarang resource-nya nuklir itu banyak, bro. Yang dipakai. Contoh nih, saya nggak tahu nih kebenarannya benar apa enggak nih ya. Cuman masalahnya sekarang kayak di Freeport itu atas emas. Betul. Bawahnya apa? Timah bawahnya. Bawahnya lagi apa? Nium. Itu berbagai unsur di dalam itu banyak. Salah satunya yaitu nuklir. Di dalam tanah. Jadi nuklir itu kan sebetulnya unsurnya apa ya? Nuklir kan bukan nuklir. Apa unsurnya itu? Coba kita cek. Lupa. Kayak batu bara sama nikel nggak sih Pak? Dia kan kalau nggak dikomposit tidak akan jadi nuklir itu udah jadi bro. Apa yang namanya ya? Berarti kandungan cairan yang di dalam bumi dong, perut bumi atau gimana? Apa namanya? Nukleus. Bukan. Dilepaskan dari inti atom. Kayak gitu sih. Iya itu reaksinya, tapi ada sebelum direaksi itu ada apa tuh? Yang barang mentahnya ya? Aduh. Ambil kopi dulu. Bahan mentah. Sekarang nih. Ngopi dulu. Biar relax. Jadi gimana teknologi masa depan? Kita pakai ini. Ya, energi yang tadi kita bahas kan itu nuklir. Tapi nuklir punya bahan dasar itu kan uranium. Dari mesti lewatin fase kan untuk uranium itu bisa dipakai gitu. Nah, kalau misalkan itu bocor kan bahaya tuh Pak. Ngasih nuklirnya. Betul. Kalau misalkan di Google itu kan banyak tuh. Jangan kan di Google. Kalau kita nonton di film ya kan? Dia kalau misalkan radioaktif jadi Hulk kan. Jadi itu sedang gamma. Tapi kalau nuklir yang kita lihat kayak kita nonton pernah ada film satu kan kapal selam bertenaga nuklir bocor. Begitu dia masuk orangnya bisa leleh loh. Saking panas kan dia. Selain dia radiasi dia juga panas gitu. Jadi lu nggak bisa ngertiin inti itu karena panas. Makanya kemarin lagi di Jepang bocor itu tenaga nuklir itu kan orang ada bilang ada air untuk pendingin, air berat sama air biasa kan. Betul ada tuh. Kalau air berat itu air yang paling
dekat dengan reaksi itu. Iya. Nah itu nggak boleh bocor. Air berat tuh maksudnya masanya berat itu dibanding Bukan, air yang lain. dia ada saya kurang begitu tahu, tapi ada bedanya dengan air yang biasa. Kalau air yang biasa yang di luar air berat itu dia bisa dibuang, dimasukin untuk ngedingin reaktor terus dia keluarin lagi. Tapi kalau air berat itu nggak boleh. Cuman diem aja. Ya. Tapi dia sirkulat Pak. Sirkulat. Nah itu yang kemarin di Jepang kan begitu bocor jadi masalah kan pada waktu Iya. air beratnya itu mau keluar kan. Betul, Pak. Nah terus dititik Iya. katanya boleh nih boleh. Ya akhirnya dibuang ke laut kalau Iya. soal itu sampai hasil airnya juga kan kayak ikan diuji makan dulu kan sama pimpinan negara di sana tuh yang saya tahu sih. Yang kita khawatirkan ya kalau kayak gini ya kita nggak khawatir lah, tapi masa depan sih pasti akan terjadi seperti itu. Cuman kalau masa sekarang ini besok-besok nih tiba-tiba kita ke laut ketemu Putri Duyung tuh. Karena udah dulu Karena dia udah makan itu kan. jadi dia udah mutasi nggak jadi orang lagi. Iya, yang kan ada Putri Duyung besok-besok. Mungkin juga ya. Ya, tapi energi yang akan depan secara suka atau tidak suka kita akan mengarah ke sana kok. Oh iya. Apapun yang terjadi kita akan mengarah ke sana. Karena kita membutuhkan manusia ini selain lapar dengan makanan, rakus dengan makanan, rakus dengan energi juga. Iya, karena orang juga makin lama makin banyak kan. Suplai energi juga masih tinggi. Zaman dulu pakai orang gelap-gelapan tidur di gua, kalau udah malam ya tidur. Paling terang ya bulan something, lalu ke api, lalu ke lampu, sekarang ke sumber energi yang nyari-nyari lah pokoknya. Orang nggak bisa hidup panas sedikit aja orang udah nyari gitu kan. Pasti nyari AC ya. Iya memang realnya begitu sih sekarang. Kayak anak saya tuh kalau misalkan tidur di nggak tidur di AC nggak bisa Pak, gerah dia. Nah, jadi ya pemborosan energi juga kali. ya tapi memang badan kita juga udah terlalu lemah sih menurut saya sih, udah nggak sekuat zaman dulu gitu. Anyway radiasi anyway enggak ya memang begini gitu. Kalau ngomongin radiasi ya di seluruh dunia udah radiasi. Tapi kalau misalkan orang jadi lemah pengaruh dari signal, Bisa. kan zaman dulu nggak punya 4G kan? Itu makanya kan pernah nggak lu dengar ada berita bahwa lu kalau naik motor kelamaan bisa mandul. Iya, dulu tuh anak-anak Vespa tuh dapat informasi kayak gitu. Ya, karena sebetulnya selain radiasi panas bro. Jadi kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan bukan cuma radiasi yang seperti ngomongin bahwa oh ini dekat dengan busi lalu radiasi busi, bukan. Sebetulnya panas. Karena engine-nya di situ kan. Di bawah kaki kita. Engine-nya tuh kita dudukin. Iya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong mandul gara-gara radiasi bisa benar, tapi selain itu ada lagi panas. Gitu. Tapi kalau misalnya panasnya kayak gimana Bang? Kalau misalnya terlalu panas juga kita kan nggak bakal bisa stay kan? Betul. Collapse juga pasti. Betul. Tapi seberapa panas? Mandul ini kita jadi ngomongin mandul nih. Ya lompat dikit lah, biar dapat ilmu baru. Kalau kita ngomongin mandul, sebetulnya kan kita ngomong kantong sperma kita intinya terlalu panas, Iya. mati spermanya. Gitu. Kita ilmu pengetahuan sekarang pasti orang ngomong lah kalau lu mandul lo kalau banyak kan pakai blue jean, jangan pakai blue jean lo, kan gitu kan? Ya, Intinya bukan blue jean ya, intinya panas. Oh, ini keren nih guys. Boleh juga nih Ilmu guys. baru, ilmu baru. Ilmunya kepake nih guys. Bikin video guys. Jangan terlalu banyak pakai blue jean. Jangan lama naik motor tuh juga tuh. Saya banyak pakai blue jean, anak saya cuma satu. Malah curhat. Biar gak madu katanya boleh. Tapi bagus juga tuh. Tapi anyway kalau misalkan nuklir ceritanya nih Pak, untuk yang sekarang kan nuklir udah dipakai Pak sebetulnya Pak, udah ada yang make gitu untuk beberapa device kayak di handphone gitu. Loh, di handphone belum, di handphone baru mau. Ya, tapi kan kita belum tahu penolakan orang di dunia kan, Betul. ya kan. Sekarang kalau di Jepang mereka sudah menggunakan nuklir sebagai energi listrik, di Amerika juga sudah. Tapi di beberapa negara kayak negara kita kan sangat khawatir. Apakah itu baterai nuklir bisa masuk ke Indonesia? Itu kan pertanyaannya.
Karena kan kalau misalkan ngomongin Freeport di Indonesia kan. Tapi untuk saat ini kan belum bisa masuk, Pak. Untuk Tapi saat ini ya. ya, Freeport itu kan kita ngomong bahan dasar, uranium, belum dikelola, belum bisa meledak, bro. Ya. Pengelolaannya kita belum mampu, jadi Belum mesti dikirim ke luar negeri dulu. Betul, belum mampu itu uranium. Jadi jangan ngomongin bahwa nuklir itu sama dengan uranium, belum tentu. Gitu. Oh, I see. Berarti uranium itu adalah bahan dasar, bisa Ya. dijadikan selain nuklir. Betul, tergantung kebutuhan. Makanya kan gini. Sekarang nuklir itu udah jadi bahan pokok. Ini udah contohnya yang paling nggak bisa dilepas sekarang kan handphone anak-anak sekarang. Ya, gadget. Nah, jangan kan anak bapak-bapaknya, ibu-ibunya Hampir semuanya, Kak. Hampir semua tuh. gitu. Ya, semua menggunakan energi, semua menggunakan baterai. Apapun bentuknya, mau laptop, mau handphone, mau senter, mau rokok, mau apa sekarang zaman sekarang udah serba baterai. Nggak ada lagi zaman dulu ya. Kalau anak-anak main tembak-tembakan itu cuma Ya, pakai karet, ya. Sekarang Ya, nggak ada. ya. Semua pakai energi, pakai baterai mainnya. Nah, di sini problemnya memang judulnya energi. Jadi manusia itu haus makanan, satu lagi haus energi. Nah, energi yang kita dapat sekarang ini menggunakan fosil, yaitu minyak atau batu bara. Ke depan itu harusnya nuklir ujung-ujungnya, tapi kalau kita ke nuklir kan kaget. Iya. Kalau Mungkin kita- fasenya itu. Ya, kalau kita pakai nuklir selesai tuh fosil. Detik itu pun pasti selesai. Secara bisnis juga nggak oke tuh. Secara bisnis nggak oke. Iya. Banyak yang kesel. Orang udah beli saham apa ya, batu bara gitu ya kan, ya nggak kepake juga akhirnya. Betul. Nah ini makanya kan kenapa nuklir ini di beberapa negara ketahan. Gitu. Karena negara-negara besar masih mau jual minyak. Iya, karena supply-nya kan selalu ada Pak, kalau Ya, supply. gitu. Baterai. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya ke nuklir lah bro. Jadi dunia ini ya mau nggak mau ke sana arahnya. Even nanti pesawat luar angkasa pun mainnya bukan roket lagi, udah nuklir. Oh, apa pesawat NASA gitu kali ya? Ya, nanti tenaganya udah Turbonya. nuklir. Oh, Udah nuklir semua. karena itu bisa jadi bahan bakar juga kan? Iya. Si nuklir itu nggak cuma energi listrik gitu. Energi roket itu hanya dibutuhkan untuk melewati gravitasi bumi. Setelah melewati gravitasi bumi, dia hanya membutuhkan tenaga angin, dorongan atau kipas. Itu. Oke. Kipas itu dipakai dari mana? Dari energi. Sekarang kalau satelit itu kan masih pakai solar panel yang disimpan Iya. di baterai. Lalu kalau dia lagi di sisi gelap, dia pakai baterainya. Makanya kenapa satelit itu ada umurnya. Biasanya 15 tahun satelit itu udah pasti nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala karena baterainya rusak. Baterainya, ya dia ngikutin umur baterai. Oh, tapi device-nya selain baterai masih bisa dipakai. Bisa harusnya. Jadi kan makanya Oh, gitu. zaman dulu itu satelit dibawa turun itu ongkosnya mahal. Orang ke atas untuk ganti baterai mahal juga. Iya. Yang paling mudah ya buang aja Iya, udah. dibiarin aja dia berombang-ambing di angkasa gitu. Biasanya dilepas, dia kan kontrol dari bumi, dilepas, didorong naik ke atas. Jadi intinya pemikiran mereka bahwa satelit itu akan didorong masuk ke matahari. Bisa apa nggak bisa? Nggak tahu juga. Ceritanya mungkin begini kali, karena di ruang hampa bisa jadi ada black hole. Nah, black hole itu nyedot si Ya. sampah-sampah itu. Makanya ingat nggak lo Gila juga ya. kalau film-film Marvel begitu udah lewat, sampah angkasa. Iya, betul. Betul, Pak itu. Itu di Ant-Man juga ada filmnya. Ya, itu akan terjadi bro, itu akan terjadi. Sampai tahun 2000-an kan ada pemikiran bahwa orang mati akan ditembak ke atas kan. Coba lu bayangin. Kan dibuang di atas, Pak. Iya, ditembak ke atas. Jadi karena bumi udah sampai penuhnya, pemikiran mereka itu buang ke atas. Terus dibuang kemana itu? Ya buang aja, ngambangnya di atas. Ke angkasa dong? Iya. Yang tanpa apa? Tanpa udara. Jadi ada dua kemungkinan bahwa sampah itu akan masuk ke matahari terus dia Kebakar sendiri. sirkulasi, Kebakar atau sendiri. dia ngambang di atas. Kalau ngabang di atas berarti berceceran dong.
Iya, makanya itu sampah antariksa. Kita kan begini, bumi itu kan ada, selain bumi berputar pada porosnya sehingga ada gravitasi, bumi juga berputar pada matahari sebagai porosnya. Dengan pemikiran manusia bahwa kalau kita membuang something dia akan muter-muter. Nah, ujungnya di matahari, bro. Dia akan spiral. Dia akan begini dong. Iya, betul. Nah, tapi bener apa nggak bener kan kita nggak tahu. Betul itu, Pak. Nggak ada yang tahu sih. Cuman itu mungkin nggak susah juga bisa diterima ya, Pak. Maksudnya kayak misalkan orang dibuang ke luar negeri, buang ke luar negeri, buang ke luar negeri lagi, luar angkasa. Iya. Oh ya, ini Pak, ini buka, kan saya buka artikel. Ini bukan cuma yang baterai. Nanti kita masukin ke editing ya. Oke. Ya, Jadi memang ada elemen-elemen baru ini ya. Teknologi yang baterai tandem ya. Ada. Pertanyaannya sekarang begini, gampang, simple. Mau kalau pakai handphone yang bertenaga nuklir? Ayo. Pribadi nih pertanyaan nih. Berani nggak yo? Saya dulu jawab. Kalau misalkan ini lebih awet, mungkin saya berani, tapi nggak ditaruh di kantong. Saya bawa koper deh, Pak. Koper aja lagi. Tapi di Jepang atau di Cina itu kan lagi mengembangin baterai pakai itu, Pak, kayak nuklir, Pak, sekarang, Pak. Iya, ini nih. Cina. Oh, Cina ya, bukan Jepang ya. Ya, coba pertanyaannya, berani nggak lo bawa sekarang? Lifetime 50 tahun. Berani nggak lo bawa? Iya, yang kemarin kirim dulu itu ya. Kalau misalkan cuman baterai sama handphone enggak. Kan dia kecil segini kan. Sekarang nggak usah itu deh. Sekarang mobil listrik, saya tanya, dia pakai litium, entah itu mau litium ion, litium lipo, sampai litium yang terbaru deh. Begitu dicolok, meledak dia kebakar. Berani nggak lo naik mobilnya? Kalau meledak kebakar. Iya. Setelah melihat berita sih jadi nggak mau punya, Pak. Nah kan, tapi intinya dunia akan menuju ke sana. Dan untuk tahun kedepannya lah. Ya, karena bagaimanapun kita harus mencari energi yang bisa kita pakai menggantikan minyak. Kekal gitu. Ya kan, kalau baterai kan jeleknya itu kan dikit-dikit ganti, ngecas. Kalau ini kita harus cari mungkin ya lifetime-nya 50 tahun. Oh, jadi untuk yang nuklirnya? Sekali pakai, baterai habis, HP juga buang. Jadi 50 tahun masih pakai HP yang sama. Gak mungkin ya, bosan ya. Berarti satu paket dong jatuhnya, Pak. Jadi kalau gitu kita kan perlu beli HP yang 50 tahun dong. Gak usah. HP yang 3 tahun aja. Tapi baterainya bisa 50 tahun. Maksudnya tiga. Tapi kalau misalnya ngomongin baterai, kan itu limbah B3, Pak, ngomongin limbahnya nih. Nah kalau nuklir kategorinya apa? Dia di atas B3 kan, racun banget. Nah makanya kan sekarang teknologi sekarang itu belum bisa pertama ya kalau menurut saya nih ya, kita pakai baterai pun pengolahan baterai kita belum murah dan belum massal ya, nuklir juga gitu. Tapi kalau mungkin ya udah 20 tahun ke depan ya saya rasa orang udah bakal bisa nemuin. Ya, sekarang plastik aja udah masih susah, gimana mau sirkulasi keluar. Pengelolaan limbahnya itu ya. Zaman dulu kan bisa dihancurkan. Zaman dulu begitu ketemu plastik semua orang bilang, oh hebat. Ya. Tapi ketika populasi makin banyak, semakin menambah. Betul. Ini udah berapa? 10 tahun, 20 tahun yang lalu penemuan plastik saya nggak tahu tuh. Bisa dicari tuh di YouTube tuh. Banyak sih, ada beberapa sih. Ada yang pakai kulit pisang diekstraksi jadi plastik. Ada itu berarti bisa habis. Bisa ada lifetime-nya kan. Saya pernah dapat itu kalau nggak salah Carrefour ya. Oh, Carrefour ya. Ngopi dulu. Oke, lanjut. Waduh, enak banget nih kopinya nih. Ini kopi campur nih, Pak. Campur apa nih? Campur apa ya? Jangan-jangan itu campur nuklir lagi. Nggak bisa. Nuklir, tapi nuklir bisa jadi plastik ya? Bisa jadi pasir ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena nuklir itu adalah produk. Ya, dia bentuknya juga energi kan, kecil kan, gitu. Nggak mungkin jadi plastik. Lain kalau semen, kalau plastik gitu kan. Tapi kalau ngomongin energi memang paling enak nih, karena manusia ini rakus banget dengan energi dan makanan. Hati-hati tuh. Itu udah warning nih buat kita nih. Jangan sampai panjang nih. Oke. Menarik soalnya. Ngomong-ngomong rakus makanan, gorengan kita mana nih? Nanti Pak, ini masih episode 1. Jadi kita belum ada ads. Belum ada gorengan nih. Enggak ada. Ya kita puasa dulu, kopi cukup ya. Kopi dulu, Pak. Kopi.
Ya udah, kalau gitu kita mau cari gorengan dulu nih bro. Jadi kita tutup aja dulu gimana nih? Oke bro, kita finish hari ini. Ini episode yang kedua dari podcast Belakang Panggung. Stay tune, subscribe dan komen dan juga like di YouTube kita. Terima kasih. Bye.